ketika sebuah gunung meletus kayak Merapi sekarang, apakah kemudian letusannya akan lebih besar atau lebih kecil? Memang di beberapa tahun terakhir Merapi ini agak berubah gitu ya. Waktu datangnya lebih pendek dan volumenya cukup banyak dibandingkan sebelumnya. Sehingga data letusan dari pertama kali 1600-an sampai terakhir 2021 itu menjadi penting. Karena polanya itu berubah-berubah. Nah, pola yang terakhir ini di dalam 5-10 tahun terakhir itu waktu datangnya semakin sempit, kemudian juga volumenya juga pasti akan menyesuaikan. Tapi kira-kira begini, interval Merapi itu kan berubah seiring dengan waktu gitu ya. Kalau kemudian periode letusan gunung berapi itu semakin sering, maka akumulasi dan volumenya semakin sedikit. Nah, itu poin penting gitu ya. Jadi kalau kemudian gunung api meletus sering, itu sebenarnya pertanda baik gitu ya, supaya tidak ada akumulasi energi, supaya tidak ada volume yang berlebih. Kalau tidak meletus, itu yang kita harapkan. Kemudian karena kemudian setiap gunung itu kadang-kadang berubah dari waktu ke waktu, mereka kadang-kadang menggunakan pengalaman mereka yang lalu untuk kemudian mengamati atau beradaptasi dengan ini yang sekarang. Kok berubah? Sehingga muncul kekhawatiran. Tapi sebenarnya poin pentingnya adalah itu. Seperti halnya kita makan, seperti halnya kita marah. Ketika waktu datangnya semakin lama, makannya semakin banyak. Volume marahnya pun akumulasi energinya semakin besar. Tapi ketika dia pendek-pendek, itu berita baiknya. Begitulah cara kemudian gunung api melepaskan energinya secara perlahan dan juga bertahap. Jadi itulah cara kemudian mengeluarkan energi perlahan-lahan dari intensitas kegempaan, jangkauan, luncuran awan panas itu semakin berkurang. Kemudian tiba-tiba cukup panjang lagi, melebihi jangkauan aliran piroklastik yang sebelumnya. Ini apa maknanya? Seperti halnya kita gitu ya, kalau tubuh kita, perut itu masih mual atau mules, itu dalam proses penyembuhan kadang-kadang mulesnya berkurang gitu ya, mualnya berkurang. Tapi bisa nggak kemudian tiba-tiba kita muntah gitu ya di tengah penyembuhan? Oh, itu bisa terjadi. Nah, kemudian hal inilah, tapi bahwa tanda-tanda kemudian gunung api sudah mulai perlahan itu adalah salah satunya intensitasnya berkurang, jarak luncurannya berkurang dan sebagainya. Apakah masih bahaya? Masih bahaya, sesuatu bisa saja berubah. Karena tadi ya kondisi itu tidak langsung sembuh total tetapi perlu bertahap gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita perlu pahami bahwa proses itu perlu waktu, kadang-kadang juga ada anomali yang meskipun sudah trennya menurun, kadang-kadang sesekali keluar masih cukup panjang alirannya dan sebagainya.